adalah keadaan di mana seseorang berjaga tidak tidur sampai larut malam. Dalam hal ini, jam tidurnya kurang dari 6 jam. Banyak hal negatif yang dapat muncul akibat kurang tidur, baik kerugian fisik ataupun psikis. Orang yang begadang baru bangun pada siang hari, bukan pagi hari. Kebiasaan semacam itu harus dihindari karena dengan bangun pagi, Anda akan merasa lebih segar dan siap beraktivitas. Biasanya ada beberapa faktor yang menyebabkan seseorang harus begadang. Di antaranya karena tuntutan pekerjaan. Kalau sudah begini, pertanyaan yang sering muncul dalam benak kita adalah bagaimana cara meminimalisasi dampaknya? Temukan solusinya dalam pembahasan berikut. Nah, itulah kenapa ada lagunya Begadang Jangan Begadang. Nah, kenapa? Karena nggak ada manfaatnya. Tapi benar atau tidak, sudah hadir bersama kita Dr. Abdul Wahid, spesialis saraf. Siang, Dok. Nah, Dr. Abdul Wahid, ini sebetulnya yang dikatakan begadang ini apa? Dan apa kriterianya, Dok? Oke, jadi begadang itu bahasa awam, di mana artinya tidurnya kurang. Iya. Karena pada laporan banyak kasus, kalau tidur yang umum untuk manusia dewasa normal itu adalah 6-8 jam. 6-8 jam. 6-8 jam sehari. Jam tidur yang ideal. Iya, betul. Iya. Nah, kalau misalnya kurang dari 6 jam, itu nanti banyak efeknya. Oke, kalau kurang dari 6 jam, itu dampak langsungnya apa, Dok? Iya, kalau misalnya kurang dari 6 jam, kalau cuma sekali-sekali sih sebenarnya nggak terlalu berefek ya. Paling efeknya adalah besoknya semacam balas dendam gitu. Jadi tidurnya lebih berkepanjangan. Tapi kalau keseringan, nah itu merusak namanya siklus atau irama sirkadian, irama tubuh. Jadi Tuhan itu udah menciptakan tubuh kita ada iramanya. Kalau malam seperti apa, kalau siang seperti apa. Kalau malam itu memang harusnya kita tidur, istirahat. Kalau siang kita beraktivitas. Yang mana itu stimulasinya dari cahaya. Nah, Dr. Ari, Dok, kalau begadang ini dilakukan terus-menerus, ini bagaimana, Dok, dampak jangka panjang bagi tubuh? Ya, jadi pertama tadi secara umum juga tadi saya ini kan namar lagi bahwa di dalam kehidupan kita itu ada 3 waktu yang kita mesti perhatikan. Jadi pertama tuh memang tidur tadi ya, tidur itu 6-8 jam. Kemudian yang kedua ini bekerja berat ya 6-8 jam. Kemudian yang ini kerja ringan lah sekitar 6 jam. Nah, yang jadi begadang tadi itu kan yang waktu tidur kita itu kita tetap melek. Ya kan? Tetap melek tadi dihubungkan dengan irama sirkadian. Yang paling terganggu, salah satu yang paling terganggu adalah daya tahan tubuh kita. Nah, kalau kita bicara soal terjadinya suatu infeksi, ini lagi musimnya difteri sekarang misalnya ya, atau demam berdarah, mungkin sebentar lagi habis hujan nanti demam berdarah, itu 3 hal orang kenapa terkena infeksi tersebut. Pertama, daya tahan tubuh turun, ya kan, kemudian faktor lingkungan dan kumannya. Daya tahan tubuh turun ini dipengaruhi oleh tadi, salah satunya tidur tadi. Jadi kalau tidur kita kurang, ini pasti akan kena dulu daya tahan tubuh, karena memang pada saat malam 6 jam 8 jam kita mesti istirahat. Nah, pada saat istirahat itulah tubuh itu melakukan regenerasi di dalam tubuh kita itu tadi ya. Jadi tadi irama sirkadian ada hormon yang meningkat dan segala macam, dan dalam kondisi tersebut memang kita mestinya beristirahat agar terjadi regenerasi tubuh, dan tadi termasuk juga daya tahan tubuh juga tetap baik gitu loh. Dan organ tubuh pun istirahat, Dok ya, dan detoksifikasi juga. Oke, Mbak Jill. Nggak, karena ini menarik banget karena dengan kerjaan aku syuting, begadang itu kayaknya udah jadi temen ya gitu. Jadi kadang-kadang kita bisa selesai syuting itu di atas jam tidur gitu. Nah, memang walaupun besoknya, contoh umpamanya hari ini aku tidur jam 2 pagi, besoknya mungkin aku bisa bangun sekitar jam 10 pagi. Tapi kan jam 2 pagi itu kan bukan waktu yang tepat untuk tidur gitu loh, Dok. Dan sebenarnya itu akan ada efek gak sih ke badan kita? Kalau terlalu lama, misalnya itu dilakukan sering 6 bulan, biasanya kita bilangnya kronis itu 6 bulan. 6 bulan dalam waktu terus menerus, itu bisa berdampak sih. Dampaknya bisa gangguan hormonal, bisa gangguan kulitnya jadi kurang fresh. Kan wanita kan pengennya kulitnya fresh, cantik.
Terus juga kalau untuk saraf sendiri, gangguan otak itu memorinya juga mudah lupa dok ya. Gitu ya. Iya, makanya kalau kita belajar itu jangan digeber sampai besok paginya mau ujian juga. Nah itu salah, itu kita harus tidur dulu supaya memori kita nanti baru balik gitu. Nanti malah lebih bagus. Oke, berarti maksud aku bukan cuma 6 sampai 8 jamnya, tapi waktu tidurnya itu sendiri yang tidak merusak ritme dari apa tadi yang dokter jelasin? Sirkadian itu sendiri ya. Berarti jamnya pun mesti jam yang memang jamnya istirahat. Betul. Ya dok ya, bukannya yang udah tidurnya pagi walaupun kita tidurnya 8 jam tetap aja berarti itu nggak sehat dong ya. Ya, jadi paling nggak curi-curi waktu kalau terpaksa. Penting banget nih. Nah, betul Ali. Dok, ini kan biasanya nih ya kalau kita begadang pasti kan besoknya tuh laporan. Iya, betul. Sehingga kalau kita lakukan terus-menerus bisa meningkatkan nafsu makan dan obesitas. Ini benar dok ya? Ya, jadi gini, memang di dalam tadi yang irama sirkadian dalam tubuh kita itu, biasanya tuh jam 1, jam 2 itu asam lambung akan meningkat. Jadi memang cenderung kita tuh lapar. Kalau kita tidur kan kita tidur, udah apa yang mau dimakan. Nah, biasanya jam 1 kita makan tuh. Ya, padahal kita kan malam juga udah makan nih, jam 8 udah makan, jam 1 makan lagi. Nah, udah gitu kan cenderungnya memang kita udah ngantuk nih, tidur. Nah, kurang aktivitas, pagi makan. Jadi memang akhirnya jumlah kalori yang kita konsumsi itu sehari itu menjadi meningkat. Nah, di satu sisi memang tadi berhubungan dengan irama sirkadian tersebut, memang ada hal-hal yang hormon yang akhirnya merangsang nafsu makan kita menjadi meningkat. Coba aja kita lihat ya, kalau yang namanya begadang jarang yang bengong aja gitu. Pasti makan. Ya, pasti ada aja yang dimilih ya. Nonton bola, ngemil kacang, minum soda. Kalau dari segi saraf nih dok, ada gak sih efek dampak panjangnya kalau begadang terus-terusan? Oke, yang paling mudah adalah gangguan dari fungsi memori. Yang paling mudah, fungsi memori dan banyak lainnya sih, misalnya kayak untuk atensi, jadi apa namanya, pengaruh kita dalam berkonsentrasi terhadap sesuatu. Terus tadi itu untuk mengingat, dan nanti juga bisa mempengaruhi hormonal lainnya, hormon stres kita keluar. Karena kan itu ada hubungannya sama hipotalamus, area salah satu area di dalam otak kita. Nanti keluar tuh hormon stres tuh kalau misalnya kita kekurangan waktu istirahat yang Tuhan ciptakan buat kita itu nanti mengaruhi berbagai organ seperti yang tadi udah dijelaskan oleh Dokter Ari. Jadi memang tadi saya nambahkan, kalau kita stres, akhirnya macam-macam nih. Kalau kebetulan kita memang penderita kencing manis, gula darahnya itu menjadi tidak terkontrol. Kemudian juga, ya kalau dia memang punya sakit mah, itu asam lambung jadi meningkat. Asam lambung meningkat karena dia stres tadi. Kemudian juga kalau dia penderita hipertensi, tekanan darahnya tidak terkontrol. Jadi sekarang sering pasien datang kepada saya nih misalnya, infeksi, saya selalu bilang, demam tipes saja, biasa aja. Kecapean nggak? Iya dok, kita. Nah, kadang-kadang begini nih. Habis liburan, tapi selama liburan itu begadang, main kartu kayak main apa gitu loh. Maksudnya sih benar mau liburan, tapi justru berlebih-lebihan, akhirnya pada saat masuk kerja udah kena drop. Jadi dampaknya banyak dok ya.